Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Aulia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi yang terbagi ke dalam 5 macam siklus. Langsung saja, yang pertama ada siklus hidrologi dimulai dengan penguapan air dari permukaan laut saat udara lembab terangkat, ia mendingin dan uap air mengembun membentuk awan. Air tanah merembes ke lautan, sungai, atau dilepaskan kembali ke atmosfer melalui transpirasi. Siklus yang kedua ada siklus fosfor. Siklus fosfor awal mulanya yaitu bergerak dalam satu siklus melalui batuan, air, tanah, dan sedimen organisme. Seiring berjalannya waktu, hujan dan pelapukan menyebabkan batuan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Fosfat anorganik ini kemudian didistribusikan di tanah dan air. Tanaman mengambil fosfat anorganik dari tanah. Yang ketiga ada siklus sulfur atau biasa kita kenal dengan nama familiar yaitu belerang. Siklus ini terdapat di dalam kerak bumi dan dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfur. Sulfur di atmosfer berupa gas SO2 atau sulfur oksida yang terbentuk dari pembakaran bahan bakar fosil atau BBM, yaitu konsumsi dari kendaraan kita sehari-hari dan lelehan tambang belerang. Ketiga, gas sulfur dalam belerang di udara bercampur dengan oksigen dan air membentuk asam sulfat. Ketika asam sulfat jatuh ke tanah, terbentuk ion sulfat. Kemudian, ion sulfat diserap tanaman untuk membentuk protein di dalam tubuh. Hewan memakan tumbuhan, mereka mentransfer elemen belerang dari hewan atau dari manusia. Yang kedua terakhir yaitu ada daur karbon dan oksigen. Dimulai dari karbon dioksida dihasilkan oleh makhluk hidup atau bisa disebut dari hasil pernapasan manusia ya, lalu diikat oleh tumbuhan untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini berupa energi dan oksigen. Oksigen ini kemudian digunakan atau diserap kembali oleh makhluk hidup untuk bernapas. Demikian seterusnya proses ini berlanjut sampai karbon yang bersifat jangka pendek. Dan yang terakhir ada siklus nitrogen. Diawali dengan fiksasi nitrogen, di mana proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Bakteri yang berperan dalam proses ini adalah bakteri pada akar tanaman polongan melalui fiksasi biologis, lalu proses oksidasi biologis, amonia dengan oksigen menjadi amonium, kemudian nitrit, dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino, dan senyawa nitrogen anorganik. Tahapan siklus nitrogen di mana sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme, kemudian menghasilkan amonia yang disebut amonifikasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.